Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang akan bergabung nanti, saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Dan kiranya kesehatan yang daripada Tuhan terus dianugerahkan untuk kita semuanya pagi hari ini. Percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, pasti Tuhan juga menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, panggilan kita di dalam keluarga, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu sebabnya mari bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya yang telah mengizinkan kita berbaring, tidur di tempat yang baik, bahkan bersama dengan keluarga kita. Mari bersyukur. Bersyukur karena kita tidak tidur sendirian, ada anak, ada istri yang masih menemani kita. Bersyukur kita masih bisa beristirahat dengan baik di tempat tidur yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari bersyukur untuk semuanya itu. Bahkan lebih lagi kita bersyukur karena kita masih diizinkan Tuhan untuk bangun hari ini. Saya tahu bahwa surga itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan dunia, tetapi paling tidak kita bersyukur jika hari ini kita masih diizinkan hidup di dunia ini. Kemuliaan Tuhan kiranya terus senantiasa ada di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bangun pagi mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Kiranya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami hanyalah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa supaya kiranya seluruh jemaat Tuhan yang sudah bergabung atau yang nanti akan bergabung, kiranya mereka semuanya juga boleh dilawat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, mengabaikan segala sesuatu yang bisa saja mendistract mereka dari berkumpul bersama dengan Tuhan, dari merasakan nikmatnya hadirat Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh dijamah Tuhan di tempat di mana mereka berada, dimanapun mereka berada hari ini, supaya sekiranya kami beribadah tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kami semuanya bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami diberkati dengan pujian, dengan kehadiran-Mu, dengan jamahan-Mu, bahkan juga dengan firman Tuhan yang nanti akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu maupun juga seluruh jemaat yang hari ini bergabung, teman-teman, sahabat-sahabat doa yang hari ini sudah bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Mari sama-sama pujikan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Dari awal katakan, Tuhan, ku rindu
segalanya dalam hidupku. Oh, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Sekali lagi, Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya, oh, dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Mari puji namanya. Ku puji namamu, ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati bait-Mu, kami rindu untuk menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami bahkan buka hati kami sepenuhnya untuk dilawat oleh Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu maupun juga istri, kami berdua yang melayani Tuhan ini juga membuka hati kami Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini, beserta dengan seluruh teman-teman sahabat-sahabat doa yang hari ini telah bergabung, maupun yang nanti juga akan bersama-sama bergabung. Tuhan memberkati kami semuanya, supaya kami semuanya boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Oh, mari sekali lagi pujikan Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya, oh, dalam hidupku. Oh,
sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami mau puji, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Oh, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu. Kami sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Oh, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami mau puji-Mu Tuhan, ku puji, oh, ku puji namamu. Terima kasih, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung
buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur hanya pada-Mu. Haleluya. Allah kami hidup, Allah kami hebat, Allah kami besar, Allah kami berkuasa. Tuhan kami ajaib, Tuhan kami mulia, Tuhan kami besar, kekal selamanya. Haleluya. Tiada yang dapat memelihara kami selain Engkau. Tiada yang dapat menyelamat kami selain Engkau. Juru selamat kami selain Engkau, Tuhan. Allah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk boleh memuji nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Allah yang maha tahu, Allah yang dahsyat, yang kuasa-Mu itu mencakup segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang berintervensi secara mutlak dalam setiap hidup kami. In every single second in our life, dalam setiap detik dalam hidup kami, Engkau berkuasa sepenuhnya. Dan kami bersyukur oleh karena segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini kami tidak ingin menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kami ingin tetap bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit,
di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Lebih lagi katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu memenuhi kami, bawa kami lebih dekat padamu Tuhan, bawa kami terus dekat hanya padamu Yesus, biar semua orang tahu kami ini hamba-Mu, biar semua orang menyaksikan kasih-Mu yang melimpah pada kami, biar kami mau jadi saksi-Mu dalam seumur hidup kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Ini adalah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ini adalah nama-Mu. Haleluya.
Hanya di dekatmu Tuhan kami rasakan tenang, damai sejahtera. Hanya denganmu Tuhan, hanya di dalam-Mu kami merasa damai, kami merasa tenang untuk selamanya. Di dalam hidupku kami mau mendekat hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Syukur Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau Tuhan yang memeliharaku sampai seumur hidupku. Ku tahu Engkau mengasihiku, sebab Kau telah menebusku, menopang hidupku. Kami tahu itu Kau berikan bagi kami. Kami tahu itu berasal dari-Mu Tuhan, sebab Kaulah sumber segala sesuatu, sebab Engkaulah sumber pemeliharaan kami. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberi damai, Engkau Allah yang meneguhkan. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nisi, panji keselamatan kami. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Haleluya. Kami senang di dalam hadirat-Mu, kami bahagia bersama-Mu. Sukacitaku hanya bersama-Mu Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sadar bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang mungkin menggoyangkan pondasi kehidupan kami ini, kami bisa saja kehilangan ketenangan hati kami. Kami bisa saja kehilangan damai sejahtera kami. Kami sungguh hanya tinggal di dalam Tuhan saja. Kami boleh mendapatkan ketenangan itu. Segala kekhawatiran kehidupan kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, semuanya itu dicari oleh semua bangsa-bangsa. Tetapi sungguh mengutamakan Tuhan di dalam hidup adalah segala-galanya. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap pagi, bersimpuh di hadapan Tuhan setiap pagi, adalah sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tenang di dalam-Mu Tuhan. Tenanglah
jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu melekat di dalam-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi dengan lembut katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang ke
kasih. Kami mau meneduhkan diri kami di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Untuk semua hal indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami bersyukur. Untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami bersyukur. Kami menaikkan semua ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan saja. Satu-satunya yang layak menerima segala hormat dan pujian kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Dan yang terus-menerus Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk menggenapi rancangan-Mu di dalam penciptaan diri kami. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini telah bergabung ataupun yang nanti akan mengikuti ibadah ini lewat IGTV. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati mereka terutama yang telah setia senantiasa mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kerinduan kami semuanya adalah banyak orang memuliakan Tuhan di setiap pagi mereka. Banyak orang memuji Tuhan di setiap pagi mengawali hari mereka. Kerinduan kami semuanya ini adalah supaya hidup kami memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan, mengucap syukur. Tuhan memberkati mereka semuanya. Jika ada permasalahan apapun, salah paham, perasaan tidak dihargai atau hal-hal yang lainnya yang mungkin ada dalam kehidupan rumah tangga, kiranya semua itu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Pengampunan yang daripada Tuhan juga terus-menerus ada dalam hidup kami. Menyadari bahwa kami pun sebagai mempelai wanita-Mu seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tapi toh Tuhan tetap membuka hati kami. Biarlah itu menjadi teladan kami dalam hidup rumah tangga kami. Sebab seperti halnya kami tidak sempurna, tentu saja pasangan kami tidak sempurna. Tapi pagi hari ini kami mau bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, memohon supaya kiranya Tuhan terus-menerus memberi keharmonisan dalam hidup rumah tangga, supaya kami semuanya bisa membawa damai bagi anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saudara sedang bersama-sama bersekutu bersama dengan suami atau istri saudara, saya tergerak untuk mengajak saudara berdoa secara pribadi bersama dengan istri atau suamimu. Mari peluk dia, mari peluk suamimu atau istrimu. Saya pun juga akan melakukannya. Mari berdoa bersama-sama dengan istri suamimu. Mari doakan istrimu, doakan suamimu. Saya juga akan datang ke istri saya untuk berdoa. Saya berharap jika ada di antara saudara suami istri yang hari ini bersama-sama beribadah pagi ini, mari dekat dengan dia, mari peluk dia, mari doa. Doakan suamimu, doakan istrimu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya pemulihan yang daripada Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan terus-menerus Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya melalui hidup rumah tangga kami semuanya nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman hamba-Mu yang masih single,
yang masih bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan beri kesabaran kepada mereka semuanya. Beri mereka kepercayaan bahwa Allah itu menyediakan segala sesuatu, bahkan pasangan hidup mereka di waktu yang tepat. Tuhan akan hadirkan pria ataupun wanita yang Tuhan pasangkan untuk mereka, supaya kiranya kemudian di dalam relasi mereka boleh memuliakan Tuhan. Pria-pria boleh dibekali Tuhan dengan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk menjadi pemimpin masa depan di keluarga. Demikian juga wanita-wanita boleh dibekali Tuhan dengan segala hikmat menjadi seorang ibu rumah tangga, kepintaran, skill. Selagi mereka menantikan pasangan yang daripada Tuhan itu, mereka boleh mengupgrade dirinya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan juga Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari rekan-rekan hamba-Mu, sahabat-sahabat doa, pelayanan hamba-Mu juga kiranya Tuhan memberkati, supaya kiranya diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam segala urusan-urusan yang harus dikerjakan. Nama-Mu teringat beberapa pokok doa yang telah diberikan, yang telah dibagikan kepada hamba-Mu untuk kami doakan. Tuhan, kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu, tapi kami akan mendoakan terus mereka secara pribadi, supaya kiranya setiap pokok-pokok doa yang telah dibagikan kepada hamba-Mu ini juga boleh terus-menerus hamba-Mu bawa di dalam doa. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan saja, Tuhan berkenan untuk menolong, Tuhan berkenan untuk mengabulkan setiap permohonan pokok-pokok doa yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang telah menjadi bagian berkat Tuhan untuk hidup kami. Tuhan memberkati mereka semuanya. Engkau mengetahui hati pikiran kami Tuhan, orang-orang yang ada di dalam hati pikiran kami saat ini ketika kami berdoa, yang telah menjadi bagian berkat Tuhan untuk hidup keluarga hamba-Mu. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kebaikan-kebaikan, segala perhatian, segala kasih mereka yang tentu saja diarahkan kepada Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang mereka persembahkan untuk Tuhan secara pribadi. Terima setiap kebaikan mereka Tuhan, dan mohon supaya kiranya Tuhan juga membalas kepada mereka segala kebaikan yang telah diberikannya kepada kami semuanya, sama seperti mereka telah menjadi bagian pemeliharaan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Demikian juga kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka semuanya. Dijauhkannya mereka dari segala sakit penyakit, anak cucu mereka semuanya dipelihara Tuhan, hidup pernikahan mereka, pekerjaan mereka juga, bisnis mereka semuanya juga dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk orang tuamu, mari berdoa untuk mertuamu, bahwa mereka di dalam doamu sungguh tidak ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuk membalas kebaikan mereka. Mari berdoa untuk mereka. Kasih. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kini saatnya Tuhan, kami berdoa secara pribadi. Sahabat-sahabat doa, mari ambil waktu sejenak untuk engkau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Segala pergumulan dan yang menjadi beban hidupmu, mari naikkan itu di hadapan Tuhan dan mohonlah kekuatan daripada Tuhan untuk engkau cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
segala syafaat kami, doa kami bersama ini kami naikkan di hadapan Tuhan. Allah yang mendengar doa kami, Allah yang mengabulkan doa kami seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak ragu untuk menaikkan syafaat kami ini di hadapan Tuhan. Oleh karena Allah yang berdaulat itu, yang akan menentukan di dalam hidup kami apa yang terbaik bagi kami. Dan sungguh biarlah terjadi pada hidup kami ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jadilah kepada hamba-Mu ini seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga menyerahkan diri kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Segarkan diri kami dengan firman-Mu. Arahkan hidup kami ini seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kami buka hati untuk kebenaran firman, dan Tuhan memberkati hamba-Mu dalam penyampaiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan saudara di pagi ini, dan saya berdoa supaya ini boleh menjadi berkat buat saudara. Kami hanya memfasilitasi untuk kita sama-sama menyembah. Itu sebabnya setiap pagi, setiap kali kita bergabung dalam doa pagi ini, saya berharap fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan pembahasan kemarin pagi. Nah, kalau saudara misalnya terlewatkan, bisa cek IGTV yang saya posting, yang saya upload kemarin pagi. Saudara bisa melihat isi renungannya berkaitan dengan kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain dan ditujukan kepada Tuhan, ternyata diterima Tuhan secara pribadi, seperti hanya sebuah kebaikan yang ditujukan kepada diri Allah secara pribadi. Matius 25 mengajarkan kita tentang hal itu, bahwa ternyata apa yang kita lakukan untuk orang lain, yang bahkan kita tidak pernah pikirkan, ternyata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita memberi makan kepada orang lain, itu diterima Tuhan sebagai ketika dirinya lapar dan kemudian kita memberikan kepada dia makanan. Tentu saja pengertian dari semua hal itu tidak bisa dimengerti secara letterlek, tapi maksudnya adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu diterima Tuhan sebagai kebaikan yang ditujukan kepada diri Allah sendiri. Nah, melanjutkan bagian tentang perbuatan baik, yang mana nanti kita akan terus-menerus mempelajari hal ini sampai kemudian kaitannya dengan keselamatan kita dan yang lain-lainnya. Saya rindu mengajak saudara membaca di perikop yang terkenal di Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ada perikop yang terkenal di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, biasanya dalam perikop ini pembahasannya adalah berkaitan dengan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ada banyak sekali, kalau saudara lihat, tema-tema khotbah yang berkaitan dengan pokok perikop ini. Garam dan terang dunia. Meskipun beberapa di antaranya ketika saya mendengarnya, menurut saya ada sebuah kesalahan anakronistik. Maksudnya apa? Yaitu bahwa konteks masa lalu kemudian coba untuk dimengerti dengan konteks zaman ini. Jadi hal-hal yang kuno berkaitan dengan garam dan terang ini dimengerti dalam konteks budaya hari ini, dan itu menurut saya kesalahan anakronistik. Misalnya begini, misalnya kalau disebutkan bahwa kita ini adalah garam, maka harusnya kita mencoba untuk mengerti apa fungsi garam di zaman itu, di zaman penulisan ini, bukan dalam konteks budaya modern. Karena kalau di dalam budaya modern tuh garam sekarang fungsinya bisa beragam. Bukan hanya untuk perasa, bisa jadi untuk kesehatan. NaCl misalnya, natrium klorida itu misalnya yang ada di dalam garam itu juga berfungsi untuk kesehatan. Orang modern menggunakan garam untuk kesehatan. Lalu misalnya orang modern juga menggunakan garam untuk berkumur misalnya, menghindarkan lumpangan. What is the meaning of lumpangan? Apa itu? Sariawan misalnya, itu maksud saya itu. Jadi banyak sekali. Bahkan saya pernah dengar khotbah itu. Jadi pengertian garam hari ini itu dipakai untuk mengaplikasikan ayat 13 misalnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat kalau orang camping, saudara tahu kan? Camping itu biasanya dikasih garam di sekitar tenda supaya apa? Menghindarkan dari ular, katanya begitu. Makanya kalau kita jadi garam, kita akan terhindar dari ular. Ular itu apa? Ular adalah gambaran dari iblis, begitu, saudara. Jadi menurut saya ini terlalu berlebihan. Bukan saja ini adalah bentuk dari kalau saudara belajar tentang
tentang hermeneutika, ada prinsip-prinsip penafsiran, itu disebut penafsiran alegoris, yaitu menjadikan hal-hal berupa simbol, lalu kemudian mengartikan simbol itu secara di luar konteks bahkan kadang-kadang. Jadi itu bentuk alegoris yang salah. Apalagi itu ternyata mitos. Artinya apa? Saudara bikin tenda dimanapun, lalu kasih garam di sekitarnya, kalau ada ular ya masuk aja ularnya tuh gitu. Anyway, saudara dikasih Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata banyak khotbah yang membahas perikop ini itu berkaitan dengan garam dan terang dunia. Which is itu adalah dua hal yang penting. Garam dan terang dunia dalam konteks budaya waktu itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, yang setiap hari dibutuhkan orang. Sekali lagi ya, setiap hari dibutuhkan orang. Garam dan terang setiap hari dibutuhkan Tuhan. Apalagi di sini di ayat 14 dikatakan itu adalah terangnya itu seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Hari Sabtu yang lalu saya menerima berkat Tuhan, sudah diajak untuk jalan-jalan oleh saudara saya, sebetulnya sahabat begitu ya, tetapi sudah seperti saudara, dua keluarga yang sudah seperti saudara. Kami sering jalan bareng. Nah, kemarin itu saya diajak untuk ke Gunung Bromo. Kebetulan saya juga menjumpai sahabat saya, teman saya di zaman saya sekolah teologi dulu, Pak Samuel, yang beliau adalah seorang gembala dari gereja GPIS Sukapura ya, saya berjumpa dengan beliau, kami berfellowship dan yang lain-lain. Nah, saya diajak. Lalu kemudian di atas gunung itu ngelihat yang di bawah itu kota itu keren sekali, sudah keren sekali. Kami takes time untuk melihat kota itu. Tapi yang menarik begini, saya justru ingin membahas bagian akhir di ayat 16 dari perikop ini yang menurut saya tidak terlalu banyak dibahas. Ini yang saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Pada akhirnya kita mengetahui maksudnya adalah apa? Supaya kebaikan kita bisa dinikmati semua orang. Supaya kebaikan kita terlihat oleh semua orang. Maksudnya bukan kalau kita ngasih sesuatu, kita berbuat baik, maka semua orang harus tahu. Kita umumkan gitu, kita posting, kita taruh di IG gitu, bahwa kita berbuat baik. Bukan seperti itu. Maksudnya supaya semua orang merasakan kebaikan kita. Supaya semua orang menikmati kebaikan kita. Dan yang menarik lagi, kebaikan Kristen itu adalah harusnya tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Makanya di sini dikatakan di bagian akhir, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan baik kita itu harusnya adalah bertujuan supaya orang yang menerima perbuatan baik itu memuliakan Bapa kita di surga. Makanya saya punya kalimat yang menurut saya ini baik menggambarkan hal ini. Apa itu? Sukacita kita ketika kita berbuat baik adalah ketika orang yang menerima perbuatan baik kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita. Makanya di sini lagi-lagi dikatakan supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tidak perlu sakit hati kalau sudah berbuat baik, orang tidak memuliakan saudara. Tapi justru bersukacitalah kalau saudara melakukan kebaikan, orang memuliakan Tuhan. Makanya dalam setiap perbuatan baik saudara, pastikan saudara melakukannya untuk Tuhan. Dan sampaikan saja, ini berkat dari Tuhan. Ini berkat dari Tuhan Yesus. Ini berasal dari Tuhan Yesus. Supaya orang memuliakan Bapamu yang ada di surga. Bagaimana dengan diri kita? Mari bersukacita ketika orang yang menerima kebaikan kita memuliakan Allah meskipun tidak memuliakan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berbuat baik. Mari berdoa. Tuhan memberkati kami di dalam hari ini supaya penyertaan Tuhan terus ada bagi kami dan supaya kami boleh terus menjadi garam terang dunia untuk melakukan kebaikan dan supaya orang yang menerima kebaikan kami memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah Tritunggal dicurahkan bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.